Terlihat dengan jelas. Slide-nya ya, apakah sudah jelas? Oke, sudah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Aditya Pratama Givari. Malam ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kita di malam kemarin sudah membahas bagian amanah dan kompeten. Hari ini kita melanjutkan bagian harmonis dan loyal. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang belum menonton video live dengan saya kemarin, silahkan tonton rekamannya ya. Nanti silahkan tagih saja ke kami unnya. Oke. Nah, ini lanjutan yang kemarin ya Kak. Iya betul lanjutan yang kemarin. Coba saya pengen nanya dulu nih teman-teman, siapa di sini yang sudah mendapatkan pengumuman rekrutmen bersama BUMN? Apakah ada yang sudah mendapatkan, teman-teman? Saya belum, Kak. Belum. Oke, berarti belum semua ya. Pada belum dapat semua ya, teman-teman ya. Oke, saya doakan semoga saja teman-teman semua bisa lolos di bagian seleksi administrasi ini dan lanjut ya. Kemungkinan besar sih lolos, tapi tentunya kalian tunggu saja nanti pengumuman kelulusannya pasti akan ada ya dan ya nanti di menunya itu akan ada hijau ataupun merahnya. Tapi saya doakan semoga teman-teman semua bisa hijau semua dan bukan hanya bagian seleksi administrasi tapi juga tes-tes berikutnya. Amin ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya langsung mulai saja. Seperti kemarin, saya membawa beberapa slide. Mungkin kita akan latihan sekitar 10 soal lebih ya, teman-teman. Kita langsung mulai saja. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi buat teman-teman semua terkait dengan waktu pengerjaan per soal untuk bagian akhlak ini ya. Di mana nanti kalian akan diberikan 90 soal dan waktu pengerjaannya itu adalah 45 menit gitu ya. Jadi kalau kita bagi 45 menit ini untuk mengerjakan 90 soal, satu soalnya adalah 30 detik gitu ya. Dan tentunya ini semua tuh sangat-sangat bisa kalian kerjakan dalam waktu 30 detik, apalagi buat teman-teman yang sering ataupun mengerjakan tryout-tryout yang ada di aplikasi Jadi BUMN. Karena pastinya kalau kalian sering mengerjakan tryout-tryout ya nanti akan sangat bisa mengerjakan soalnya ataupun ya mungkin sudah pernah mengerjakan di bagian tryout-nya gitu. Jadi nanti akan sangat memudahkan sekali gitu ya. Maka ayo nanti kita akan berlatih soal seperti kemarin menggunakan polling. Saya berikan waktu 30 detik. Pokoknya kalian harus mengerjakan soal ini, kita berlatih kurang dari 30 detik selesai gitu ya dalam setiap soalnya. Oke, siap teman-teman? Apakah siap? Coba saya pengen nanya lagi nih sebelum masuk ke dalam materinya. Kalian sudah mengerjakan berapa paket tryout, teman-teman? Sudah mengerjakan berapa paket tryout nih? Apakah ada yang sudah mengerjakan tryoutnya itu lebih dari 10 paket? Mareta Dalena 1, Dayu Azahra 2, Baja 1, Muhammad Faras Islam 2, ada yang baru beli paket 8 paket Bang. Oke, jadi Kevin udah 8 paket, Apriani sudah 10 paket, Ilham alhamdulillah 11 paket udah selesai Bang. Oke, bagus. Coba ada yang lebih dari 11 nggak teman-teman? Apakah ada yang lebih dari 11? Paket yang mana Kak? Yang bagian tryoutnya ya? Belum Kakak karena lagi ngerjain rencana mulai besok. Belum dibuka. Oke. Jadi nih saran dari saya seperti saya menyarankan kemarin. Pokoknya silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Itu sangat akan membantu sekali. Apalagi di sini satu soal 30 detik. Ya pastinya kalian juga akan bisa gitu ya. Satu soal 30 detik bahkan mungkin lebih cepat. Apabila ya kalian sudah terlatih mengerjakan berbagai banyak variasi soal. Di aplikasi jadi BUMN kan ada tryout, ada latsol. Itu dua-duanya dikerjain. Kalau mungkin teman-teman tidak punya waktu panjang, ya mungkin bisa dikerjakan untuk bagian latsolnya gitu ya. Jadi jangan menyepelekan bagian akhlak ini. Kemarin juga sudah di-spill bahwa untuk bagian akhlak ini adalah bobotnya paling tinggi dibandingkan dengan TKD, dibandingkan dengan bagian materi-materi yang lain. Jadi harus betul-betul dimaksimalkan. Oke, ini saya ulang yang kemarin juga, satu slide lagi. Info penting ya, ini berkaitan dengan RBW 2023 kemarin. Soal akhlak lebih mudah, jadi ternyata yang sebelumnya kita prediksi soalnya itu panjang-panjang, pada prakteknya itu pendek-pendek teman-teman. Jadi soalnya yang saya prediksi itu panjang-panjang, ternyata pendek-pendek. Dan ya kalau misalkan dijawab tuh mudah sebetulnya gitu ya, sangat jelas perbedaannya. Kemudian mirip dengan latihan-latihan yang jadi BUMN, makanya ayo kalian semua kerjakan bagian tryout-nya ataupun bagian latsolnya
lebih beragam kasus-kasus yang ada di lingkungan pekerjaan. Jadi nanti studi kasusnya berkaitan dengan lingkungan-lingkungan pekerjaan, baik berhubungan dengan tugas maupun sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, ikuti aturan cara cepat mengerjakan soal akhlak jadi BUMN untuk menjawab soal-soalnya. Nah, ini pastinya akan mempermudah teman-teman semua untuk menjawab soal-soalnya. Oke? Nah, di sini pada malam ini tadi ya saya akan menjelaskan bagian harmonis dan juga loyal. Jadi untuk hari besok kita akan menyempurnakan yaitu bagian adaptif dan kolaboratif. Oke, sekarang kita fokus dulu ke bagian harmonisnya gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman semua definisi harmonis itu apa nih teman-teman? Nanti soal tes opsinya 2 atau 5. Nah, kalau kemarin 2 ya. Coba teman-teman menurut kalian harmonis itu apa sih definisinya? Silakan kalian jawab di kolom komentar kira-kira definisinya apa. Kata Kevin, kerukunan, damai ya. Kata Kasmarani juga. Saling menghargai kata Fani. Pak Jihyo, toleransi, aman, rukun, damai, hubungan kerja yang baik, chemistry, care. Oke. Jadi itu ya definisi-definisinya. Oke. Jadi gini teman-teman, masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat majemuk. Coba, masyarakat majemuk itu adalah tadi betul masyarakat yang berasal bukan dari satu jenis tipe orang, tapi berasal dari berbagai macam jenis tipe orang gitu ya. Dan istilahnya itu bisa majemuk dan juga multikultural. Jadi berasal dari berbagai macam adat istiadat, kultur, budaya yang berbeda gitu ya. Nah, kalau kita hitung penduduk dunia ini 8 miliar, penduduk Indonesia 276,4 juta penduduk Indonesia. Kemudian Indonesia tuh dengan jumlah 276,4 juta ini sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat sedunia gitu ya. Nah, bayangkan saja kalau mereka ini kan tentunya tadi bersifat majemuk dan juga bersifat multikultural, punya berbagai macam perbedaan, perbedaan bahasa, warna kulit, adat istiadat, kebiasaan. Bayangkan kalau misalkan ini tidak rukun gitu ya, ya pasti jadi hancur gitu ya, bakal jadi tidak apa? Tadi tidak rukun, tidak damai, tidak menghasilkan sesuatu. Nah, maka dari itu BUMN dengan melihat seperti ini tadi fokusnya itu pengen budaya pekerjanya itu adalah harmonis. Meskipun berbeda-beda tapi pada saat bekerja gitu ya, pada saat ya dia betul-betul bekerja ya bisa saling menghargai, saling menghormati, saling menolong gitu ya. Nah, Indonesia ini ternyata teman-teman saat ini sudah 38 provinsi. Bayangkan saja provinsinya itu berjumlah 38. Kemudian ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Artinya tadi teman-teman betul-betul beragam gitu ya, sangat-sangat beragam dari segi agama pun. Dan juga kalau misalkan dilihat dari bahasa daerah pun, ini lebih dari 400 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Coba nih saya tanya dulu teman-teman sambil kita berinteraksi ya. Kalian di sini tahu berapa bahasa? Coba tahu bahasa apa saja teman-teman? Silahkan kalian komen di kolom komentar kira-kira sudah tahu berapa bahasa. Sedangkan ternyata di Indonesia ini ada 400 bahasa daerah. Kasmarani bahasa Sunda, Arab 8 bahasa. Coba yang lain Indonesia Batak, Bang. Bahasa Minang, bahasa Palembang. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari data ini, ternyata di Indonesia saja itu lebih dari 400 bahasa daerah. Tadi itu ya, majemuk, multikultural. Nah, begitu juga 270 juta tadi itu penduduk Indonesia yang memiliki perbedaan warna kulit, kemudian juga perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat. Nah, maka dari itu dibutuhkan harmonis ini. Maka tadi teman-teman kita harus betul-betul mengimplementasikan harmonis ini. Nah, definisi dari harmonis ini tentunya seperti yang sebelumnya dijelaskan, sudah dijelaskan dalam surat edaran Menteri BUMN yang secara resmi di sini kalian bisa download bit.ly/core values BUMN di mana dalam surat edaran Menteri BUMN tersebut ada definisinya nih harmonis ini di mana saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, maka dari itu ya BUMN ingin gitu ya pengen semua yang ada di BUMN ya saling peduli tadi dan juga saling menghargai perbedaan. Nah, di mana di sini kata kuncinya adalah peduli, menghargai perbedaan, toleransi dan mungkin ditambah dengan suka menolong atau saling tolong menolong. Itu kata kunci dari harmonis itu sendiri. Nah, dalam surat edaran Menteri BUMN ini diberikan
3 panduan perilaku. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Tadi berdasarkan dengan 270 juta penduduk Indonesia yang berbeda latar belakang itu harus saling menghargai. Yang kedua harus saling tolong menolong, suka menolong orang lain, dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di sini studi kasusnya itu adalah selalu menghargai perbedaan dan tidak terjadi saling sikut antar teman ataupun antar divisi ataupun institusi gitu ya. Dari gambaran dari harmonis itu sendiri. Oke, saya detailkan teman-teman sebentar sebelum kita ngebahas soalnya. Jadi kita detailkan panduan perilaku yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contohnya adalah misalkan tidak melakukan diskriminasi terhadap rekan kerja yang memiliki perbedaan. Pastilah teman-teman gitu ya dengan banyaknya tadi 270 juta penduduk di Indonesia itu kan punya banyak sekali perbedaan, tapi ya tadi dengan kita harus selalu saling menghargai apapun latar belakangnya sehingga tidak melakukan diskriminasi satu sama lain. Yang kedua, suka menolong orang lain gitu ya. Saling membantu ketika dibutuhkan, bukannya saling menyudutkan. Nah, ini yang diinginkan gitu ya. Saling membantu. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Bersikap baik kepada sesama, tidak merendahkan, tidak melecehkan orang lain. Pokoknya yang membuat bekerja itu menjadi aman, tentram, kondusif gitu ya. Itu yang diinginkan dalam panduan perilaku harmonis ini. Nah, pada prinsip dasarnya kemarin gitu ya, kita harus memilih option yang mencerminkan kita itu seperti malaikat yang sangat sempurna, yang sangat baik, tidak ada kejahatannya, tidak ada kejelekannya. Nah, untuk bagian harmonis ini, makanya tadi teman-teman, kita harus memilih sikap yang menandakan kita itu paling harmonis atau harmonis dengan maksimal. Maka di sini ada cara cepatnya. Yang pertama, memilih option bersikap menghormati dan menghargai masyarakat multikultural. Misalkan contoh kasusnya ada proyek di suatu tempat terpencil, ketika tim perusahaan datang ke tempat tersebut ada prosesi penerimaan tamu. Nah, tentunya ada dua pilihan. Kita bisa bersikap tidak peduli dan juga kita bisa menghormati. Nah, tentunya yang diinginkan itu adalah tadi teman-teman gitu ya, kita harus menghormati, menghargai orang lain. Yang kedua, memilih option yang tidak diskriminatif. Tadi teman-teman berbeda-beda banyak hal gitu ya, bahasa, warna kulit, adat istiadat, kemudian juga kebiasaan. Misalkan contoh kasusnya Anda diberikan tugas, tapi rekan kerjanya adalah orang yang tidak sepaham. Ada dua pilihan, apakah tidak mau bekerja sama dengan orang yang tidak sepaham tersebut, ataupun tetap melaksanakan tugas dengan profesional gitu ya. Ya tentu kita harus memilih tidak diskriminatif meskipun ada perbedaan ataupun kita tidak suka dengan orangnya, tapi tetap kita harus memilih melaksanakan profesional gitu ya. Memilih option yang mencerminkan kita tidak diskriminatif. Kemudian memilih option yang merupakan solusi bijaksana sampai akar masalah. Contoh misalkan Anda memimpin rapat untuk acara HUT RI. Ketika rapat terjadi perselisihan antara dua pemikiran dan menghasilkan dua kelompok yang setuju dan tidak setuju gitu ya. Ya tentu teman-teman kita bisa saja nih melakukan sikap itu tetap teguh pendirian bahwa pilihan Anda adalah yang terbaik. Tapi mungkin dengan seperti itu tadi kita akan membuat lingkungan itu menjadi tidak harmonis gitu ya. Ya seharusnya yang ini mau mendengarkan masukan kemudian membuka diskusi lebih lanjut dengan data dan fakta dengan menurunkan ego kita. Nah, dengan seperti itu mungkin kita akan lebih harmonis gitu ya dengan satu sama lain tadi. Di mana di sini dibagi dua kelompok, ada yang setuju dan juga tidak setuju. Lanjut teman-teman, memilih option yang mempertahankan sikap tegas terkait dengan keyakinan dalam beribadah. Misalkan gini, dalam agama Anda tidak diperbolehkan melakukan sebuah ritual. Ya tentu menghargai perbedaan ini bukan berarti kita harus mengikuti apa yang orang lain selalu perintahkan, tidak teman-teman. Tapi kalau ternyata memang dalam agama kita tersebut tidak diperbolehkan, ya kita bisa menolak dengan sopan juga gitu ya, dengan tadi bukan dilandaskan dengan menghargai, menghormati saja. Kemudian memilih option yang menjaga lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini mungkin banyak sekali studi kasus yang keluarnya contoh-contoh soal seperti ini. Misalkan kasusnya teman kerja Anda yang duduknya tepat di pinggir Anda sedang menelpon klien, Anda pada waktu itu sedang menonton konser secara online via YouTube dengan suara dikeraskan. Nah, mungkin bisa saja nih dengan kondisi seperti ini kita tetap mengeraskan suaranya karena mungkin kita mikirnya ini hak-hak saya gitu ya. Tapi teman-teman dengan seperti itu akan membuat menjadi tidak harmonis. Jadi ini kurang tepat. Yang bagus adalah tadi kita merespon apa yang dikomplainkan tersebut dengan mengecilkan suara lalu bersegera menggunakan headset gitu ya. Jadi mungkin win-win tadi permasalahan teman kita selesai, kita juga bisa mendengar konsernya secara online gitu ya. Jadi tadi harus betul-betul selalu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Kemudian memilih option yang senantiasa selalu siap mau menolong orang lain. Jadi kalau misalkan kemarin kita disuruh untuk mandiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita harus untuk selalu mau menolong orang lain. Misalkan Anda bersama teman sedang berjalan, tiba-tiba ada orang lain yang menghina teman Anda gitu ya. Kita bisa saja membiarkan kasus tersebut, tapi pada akhirnya gitu ya, tapi tetap kita harus juga menasihati orang yang menghina. Kita harus selalu menolong orang lain dan juga memberikan solusi terhadap permasalahannya. Rasis betul ya. Betul ya, K A B C D E F, rasis itu tidak boleh gitu ya. Harus benar-benar tadi tidak diskriminatif. Selanjutnya memilih option yang siap menyesuaikan diri dengan masyarakat multikultural. Jadi tadi kita harus memiliki mindset Indonesia itu multikultural, majemuk gitu ya. Berbeda-beda bahasa, warna kulit, kebiasaan, adat istiadat. Maka kita harus membuka nih mindset kita sebagai masyarakat multikultural. Anda ingin sekali ikut lomba kewirausahaan di universitas Anda. Ketika ingin mendaftar, lomba tersebut memiliki syarat harus diikuti oleh 5 orang dan berasal dari 5 jurusan yang berbeda. Kita bisa saja nih, gitu ya, eh, malah memilih mencari lomba lain gitu ya. Tapi itu kan kurang tepat. Kita tidak mengikuti dan tidak masuk menjadi masyarakat multikultural. Harusnya ya dengan persyaratan seperti ini ya tetap mengikuti, berusaha mencari teman dari 4 jurusan lain meskipun gitu ya belum kenal supaya kita bisa ikut lomba tersebut. Nah, jadi yang dicari itu adalah yang ngikutinnya, bukan kita malah menjauhi dan tidak mau bersikap tadi masyarakat multikultural sehingga terciptanya harmonis tadi. Nah, maka dari itu saya di sini simpulkan beberapa cara cepatnya. Setelah ini kita langsung latihan soal teman-teman ya. Memilih option sikap menghormati dan menghargai masyarakat multikultural. Tadi harus selalu menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, memilih option yang tidak memberikan sikap diskriminatif. Kalau misalkan ada option yang terlihatnya itu ada diskriminatif, itu jangan dipilih gitu ya. Pokoknya pilih yang memperlihatkan kita itu tidak memberikan sikap diskriminatif. Yang ketiga, memilih option yang merupakan solusi bijaksana sampai ke akar permasalahan. Misalkan kita melihat masalah kayak tadi, ada yang membuli. Bisa saja kita membiarkannya, tapi kita harus menolongnya gitu ya dengan memberikan solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, memilih option yang mempertahankan sikap tegas terkait dengan keyakinan dalam beribadah. Jadi dijelaskan juga gitu ya dalam Pancasila ayat pertama gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya di turunannya itu kita dijelaskan kita harus mengikuti agama kita masing-masing dan orang itu harus tahu gitu ya terkait dengan keyakinan adanya keyakinan-keyakinan seperti itu. Kemudian yang kelima memilih option yang menjaga lingkungan kerja yang kondusif, jangan sampai kita bekerja malah mengganggu yang lain, harus selalu bersikap tadi membuat lingkungannya itu menjadi kondusif. Yang keenam memilih option senantiasa siap menolong orang lain kalau ada option yang memperlihatkan kita itu siap untuk menolong orang lain, itu yang dipilih. Dan yang terakhir adalah memilih opsi yang siap menyesuaikan diri dengan masyarakat multikultural. Jadi harus mau berbaur dengan yang lain dan juga harus saling berkontribusi untuk supaya tujuannya bisa tercapai bareng-bareng gitu ya. Oke, teman-teman, seperti biasa tadi sudah dijelaskan mengenai bagian harmonis ya dan cara cepatnya. Sekarang kita bahas soal, ada beberapa soal saja, tidak terlalu banyak nih untuk malam ini karena kemarin sampai malam juga ya teman-teman ya. Oke, saya berikan waktu 30 detik dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih? Silakan kalian kerjakan dengan cepat dan jawab di bagian pollingnya. Usahakan kurang dari 30 detik semuanya harus menjawab. Oke, jadi waktunya sudah habis. Di sini ternyata yang memilih A 3%, yang memilih yang B 97%. Yang memilih yang B adalah 97%. Coba teman-teman, kenapa nih masih ada yang menjawab yang A 3% gitu ya? Oke, sekarang kita bahas. Rekan kerja Anda berasal dari daerah pedalaman dan baru pertama kali dipindah tugaskan di kota besar. Karena kehidupan kota yang sangat berbeda, teman Anda kesulitan bersosialisasi dengan rekan kerja lain dan lebih sering menyendiri. Sikap Anda dalam hal ini adalah oke. Nah, tadi teman-teman di antara dua pilihan ini betul sekali jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengajak rekan kerja Anda untuk ikut bergabung dan berbaur supaya bisa mengenal lingkungan yang baru. Tadi teman-teman yang cara cepat yang terakhir kita harus bersikap multikultural gitu ya. Jangan hanya diam saja dengan sendiri tadi.
Kalau yang A menyarankan rekan kerja lain untuk mengajaknya mengobrol supaya tidak merasa sendiri, ya ini kurang tepat gitu ya. Tapi sebaiknya tadi bukan menyuruh orang lain, tapi diri kita dulu gitu ya. Dan supaya berbaur. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Kalau yang A melibatkan orang lain, jadi gak worth it dengan masalah yang ada, betul ya. Oke, betul ya. Jadi kalau yang B ini lebih ke dirinya sendirinya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. 50 detik, 30 detik dari sekarang. Usahakan 100% benar nih teman-teman. Oke, ternyata untuk soal ini 94% menjawab yang B ya teman-teman ya. Dan kenapa nih teman-teman masih ada yang menjawab yang A 5%? Masih ada yang menjawab yang A 5% gitu ya. Oke, sekarang kita bahas Anda dan rekan kerja harus melakukan kunjungan kerja ke daerah pedalaman yang adat istiadatnya masih sangat kental. Saat tiba di sana, Anda dan rekan kerja diminta untuk ikut dalam kegiatan tradisi menerima tamu yang datang dari luar. Anda dan rekan kerja disuguhi tarian dan makanan. Dalam hal ini Anda akan tentunya yang paling untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B ya, ikut berpartisipasi dan ikut membantu proses kegiatan jika diperbolehkan sebagai rasa hormat. Ini lebih tepat gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan yang A mengikuti kegiatan sebagai syarat saja supaya diterima untuk kunjungan kerja, ini kurang tepat gitu ya niatnya, meskipun tadi harus kita selalu memilih seperti kita itu malaikat yang baik gitu ya. Jadi ya niatnya tidak supaya diterima, tidak seperti itu, tapi ikut berpartisipasi dan ikut membantu saja gitu ya. Apalagi di sini ditekankan sebagai rasa hormat. Ini bagus teman-teman. Jadi jawaban untuk soal ini adalah jawaban yang B. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Malaikat yang baik ya, betul ya teman-teman ya. Yang tidak ada salah-salahnya. Coba harus 100% benar nih. Apalagi mungkin yang ada yang sudah mengerjakan soalnya ya. 100% benar dong teman-teman. Oke, untuk soal ini dari 289 orang, 59% yang menjawab, 40%-nya kemana nih teman-teman? Yang menjawab yang A ada 13%, yang menjawab yang B ada 87% gitu ya. Oke, kenapa nih masih ada perbedaan yang 13% ini? Oke, kita bahas Andi dan Roxy merupakan sahabat dekat sejak kecil. Mereka memiliki perbedaan agama, harmonisasi dalam ruang lingkup masyarakat yang berbeda agama seperti yang terjadi pada Andi dan Roxy dapat dilakukan dengan cara yang mana nih teman-teman? Dengan di sini dijelaskan berbeda agama gitu ya. Jadi tentunya yang paling tepat adalah yang B, menghargai dan tidak mengganggu kehidupan dan ibadah orang lain gitu ya. Kenapa yang A kurang tepat? Karena yang A ini memberi ucapan selamat setiap hari raya umat lain, ya ini mungkin bagus. Tapi di sini ya tidak ada apa kepastian bahwa dia itu menghargai dan tidak mengganggu kehidupan orang lain. Mungkin bisa saja dia hanya memberi ucapan selamat saja, tapi ya kurang menghargai gitu ya. Jadi kurang tepat. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Bang hitung mundur kalau mau nutup polling. Oke teman-teman, pokoknya cepatkan saja ya teman-teman ya. Kita berusaha. Pokoknya kalian harus terbiasa mengerjakan soalnya itu kurang dari 30 detik ya. Silakan kalian isi dari sekarang 30 detik. Menghargai levelnya lebih tinggi daripada hanya mengucapkan, ya betul ya teman-teman ya. Itu mungkin tambahannya dari Della Purba. Ayo teman-teman diusahakan mengerjakannya dengan lebih cepat. Kita di sini
Selain berlatih menjawab soal, tapi berlatih kecepatannya juga ya. Satu soal maksimal 30 detik ya. Oke, waktunya sudah habis. Jadi ternyata untuk soal ini, ya ini bagus ya teman-teman ya. 1% menjawab yang A, 99% menjawab yang B nih. Dan cuma 50% yang menjawab untuk soal ini. Oke, kita bahas. Pada suatu hari perusahaan mengadakan pesta sebagai bentuk apresiasi karena telah mencapai target pemasaran. Pesta tersebut diadakan klub dan semua anggota diwajibkan untuk ikut sebagai bentuk solidaritas. Di klub tersebut teman Anda menawarkan minuman beralkohol yang mahal. Sedangkan Anda seorang muslim, apa yang akan Anda lakukan? Mencoba minum sedikit alkohol tersebut karena penasaran dengan rasanya dan bentuk menghargai tawaran teman. Yang B menolak dengan halus tawaran tersebut dan memesan minuman lain yang tidak menggunakan alkohol. Jadi jelas ya untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya itu adalah jawaban yang B, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya untuk soal ini ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, waktunya habis ya teman-teman ya. Apa nih? Tetap harus berjiwa malaikat walaupun sakit hati. Pura-pura nggak lihat. Oke, kita bahas untuk soal ini yang menjawab yang A 4%, yang menjawab yang B 96%. Pada suatu pagi dalam perjalanan menuju kantor, saya melihat rekan kerja yang tidak saya sukai sedang menuntun motornya yang rusak. Gimana nih teman-teman kasusnya nih? Kita melihat yang tidak disukai gitu ya sedang menuntun motornya yang rusak. Saya akan yang mana nih? Tentu yang paling tepat adalah yang B ya, mengantar motornya ke bengkel dan memberi tumpangan ya. Ini yang paling tepat karena tadi ya teman-teman kita berprinsip berpikir sebagai malaikat yang sangat-sangat baik hati gitu ya. Kalau yang A membantu membawa motornya ke bengkel terdekat, ini hanya membantu membawa motornya ke bengkel saja, tidak memberikan tumpangan seperti nilai plus yang ada di option yang B. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman. Coba di sini apakah ada yang masih benar semua? Apakah ada yang masih benar semua? Saya doakan yang masih benar semua betul-betul lolos ya teman-teman. Yang belum benar semua, ayo diusahakan kerjakan lagi latihan soalnya teman-teman. Semakin banyak lagi latihan soalnya. Alhamdulillah aman. Aslinya bodoh amat bang. Ya pokoknya milih optionnya harus sesuai seperti kita malaikat yang baik hati ya teman-teman ya. Puji Tuhan saya benar semua. Alhamdulillah ya. Masih aman jiwa baik. Oke lanjut ya teman-teman. 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Untuk soal ini 3% menjawab yang A, 97% menjawab yang B ya. Oke, kenapa nih masih ada 3% yang masih salah-salah teman-teman? Oke, jadi untuk soal ini dalam suatu kesempatan atasan mengajak saya ke suatu tempat hiburan setelah pulang kantor. Padahal saya tidak suka untuk pergi ke tempat hiburan, maka saya akan yang mana gitu ya paling tepat. Tentu yang paling tepat adalah jawaban yang B jika dibandingkan dengan yang A gitu ya. Kenapa? Di sini menolak dan menjelaskan baik-baik bahwa tidak suka keluar ke tempat hiburan ini mungkin lebih baik jika dibandingkan dengan yang A.
terpaksa ikut dengan perasaan kesal. Ini kurang tepat gitu ya. Apalagi ada kata-kata perasaan kesal negatif seperti ini. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat jelas ya adalah jawaban yang B. Buat teman-teman yang masih mengeluh gitu ya terkait waktunya, nanti tuh pengerjaannya emang seperti itu teman-teman. Satu soal maksimal 30 detik. Ingat ya maksimal ya. Jadi ayo di sini ya saya ingin mengajak teman-teman semua berlatih. Yang lain pun bisa mengerjakan soalnya lebih cepat daripada 30 detik. Ayo kita berlatih bersama-sama gitu ya. Mengerjakan soalnya lebih cepat daripada 30 detik dan juga benar. Oke, lanjut teman-teman. Oke, waktunya habis untuk soal ini. Masih ada 3% yang menjawab yang A. Coba teman-teman, menurut kalian, kenapa sih masih ada yang salah nih? Masih ada sekitar 5 orang yang menjawab yang A gitu ya. Dan 97% menjawab yang B. Kira-kira alasannya apa nih? Aslinya jawabannya A, tapi fake harus jawab B. Ingat harus seperti malaikat guys tadi ya teman-teman ya. Impostor sisanya bang. Oke. Oke, kita bahas, seorang rekan kerja saya meminta untuk membantunya mengerjakan tugasnya karena ada yang belum bisa dia kerjakan. Apa yang akan saya lakukan? Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah yang B, membantu dan mengajarkannya dengan maksimal sampai bisa gitu ya. Jadi kemarin dijelaskan juga bahwa kita harus menolong orang lain ya. Tadi disuruh kita untuk menolong orang lain. Dan tentunya menolong orang lain tersebut itu ya semakin kita maksimal menolongnya itu semakin bagus gitu ya. Dimana kalau yang B ini membantu dan mengajarkannya dengan maksimal gitu ya. Tapi kalau yang A membantu sebisanya saja karena sudah capek pekerjaan sendiri, ini kurang tepat karena tadi monolognya itu levelnya masih rendah gitu, cuman sebisanya saja. Harusnya kita maksimal seperti diibaratkan tadi malaikat yang sangat-sangat baik gitu ya, yang tidak punya kesalahan. Oke. Coba teman-teman, apakah masih ada yang belum salah? Apakah ada yang masih belum salah, teman-teman? Apakah ada yang masih belum salah? Saya, Kak, belum salah, belum salah, belum salah. Oke, bagus ya, teman-teman ya. Oke. Alhamdulillah belum aman, Kak. Benar semua. Wanita gak pernah salah. Pollingnya jangan terlalu cepat nutupin soal. Jadi habis waktu kalau mau dihilangkan dulu terus dimunculin lagi. Ya, itu ya. Saya tantangannya lah buat kamu Yudi. Tantangannya harus harus ngikutin gitu ya. Harus lebih cepat. Pokoknya jangan alasan ya. Yang lain kan bisa. Oke, lanjut lanjut teman-teman ya. 50 detik, 50 detik, 30 detik mulai dari sekarang. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang A yang menjawab 4%, yang B 96%. Kepencet teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti pada saat pelaksanaan tesnya tuh udah nggak ada alasan lagi, apalagi kepencet dan lain-lain gitu. Emang harus serius gitu ya, harus benar-benar teliti. Jadi jangan sampai kalian udah bisa ngerjain soalnya, udah dapat jawaban yang benarnya, tapi salah pencet itu nggak boleh teman-teman ya. Ya Mas omelin aja. Oke, jadi untuk soal ini yang paling banyak itu yang B dengan 96%. Anda ditempatkan di wilayah terpencil yang masih mempraktikkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika Anda diundang sebagai perwakilan kantor Anda untuk menghadiri sebuah prosesi adat setempat. Apa yang akan Anda lakukan? Tentunya yang paling tepat adalah yang B, jelas ya. Menghadiri acara tersebut dan memberikan kontribusi kepada prosesi tersebut sebagai bentuk penghargaan bagi warga yang telah mengundang Anda. Kalau misalkan yang A, menghadiri prosesi karena Anda diwajibkan memberi impresi yang baik. Jadi ini alasannya tuh kurang enak gitu ya.
Sedangkan yang B ini lebih lebih benar-benar lengkap gitu ya dan benar-benar memperlihatkan kita tuh sangat menjaga harmonis. Oke, lanjut teman-teman. Oke, ternyata untuk soal ini 100% benar teman-teman. Luar biasa. Sampai saat ini baru 100% benar nih. Nggak ada yang salah satupun. Coba kita bahas ya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B 100%. Pada suatu hari Andi datang ke dalam ruangan kantor dengan tergesa-gesa yang menyebabkan dia menyenggol laptop Budi sehingga mouse-nya jatuh. Andi dan Budi terlibat percekcokan disebabkan masalah tersebut. Apa yang harus kamu lakukan? Membiarkannya karena itu urusan mereka berdua ya. Yang B berusaha mencari cara dan ide untuk bisa menyelesaikan permasalahan kedua orang tersebut. Ingat, kita harus betul-betul bisa memberikan solusi ya dari masalah ini. Di mana di sini jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban yang B. Akhirnya Kak, kalau salah emang harus diikat orangnya. Oke, keren ya teman-teman ya, udah 100%. Jadi mungkin semoga teman-teman semua udah semakin paham, terutama ini untuk bagian harmonisnya ya. Lanjut nih, kayaknya ini soal terakhir teman-teman. Harus jadi malaikat, itu ya, diingat ya kata kuncinya ya. Harus seperti malaikat yang baik hati. Oke, jadi untuk soal ini 99% menjawab yang B ya. Yang A 1% teman-teman. Oke, sekarang kita langsung bahas. Anda bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Atasan Anda sedang membuat sebuah sayembara untuk memberikan nama satu buku yang akan segera di-launching. Teman Anda bernama Dudi mengangkat tangan dan memberikan ide terkait ide nama bukunya. Sikap Anda adalah A. Mendengarkannya sambil bermain HP. B. Fokus menyimak yang dijelaskan oleh teman Anda. Ingat teman-teman, ini jelas sekali jawabannya yang B. Fokus menyimak yang dijelaskan oleh teman Anda. Dengan seperti ini mungkin kita menghargai orang lain gitu ya. Menghormati orang lain dan juga dengan seperti ini ya menjaga lingkungan kerja yang kondusif juga. Coba kalau misalkan orang apa ya lagi ngomong gitu ya sedangkan kita malah main HP itu pasti tidak membuat lingkungan kerja yang kondusif tadi. Oke. Oke, ternyata itu teman-teman 10 soal berkaitan dengan harmonis. Pokoknya saya semoga ya teman-teman bisa dipahami ya bagian harmonis ini ya teman-teman ya. Apakah bisa dipahami bagian harmonis ini? Intinya mungkin saya sangat menyarankan balik lagi teman-teman, ayo kerjakan semua paket yang ada di aplikasi Jadi BUMN. Tryout-nya silakan kalian kerjakan semua gitu ya. Itu pasti akan sangat membantu buat teman-teman semua supaya lebih semakin terlatih lagi mengerjakan soal-soalnya dan mungkin bisa menambah kecepatan teman-teman semua dalam menjawab soalnya juga. Karena ternyata berdasarkan yang sebelum-sebelumnya pun itu masalahnya bukan dari sulitnya soal, tidak, tapi dari kecepatan menjawab soalnya. Jadi pokoknya kecepatan ini harus terus-menerus dilatih satu soal 30 detik. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian loyal ya. Nah, bagian loyal ini, teman-teman, definisi dari surat edaran Menteri BUMN-nya itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, maksudnya kepentingan perusahaan lah daripada kepentingan pribadi. Nah, maka dari itu, di sini tuh ada 3 panduan perilakunya. Menjaga nama baik sama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kata kunci untuk bagian loyal ini berkaitan dengan komitmen, dedikasi, rela berkorban dan juga berkontribusi gitu ya. Jadi hal-hal yang mencerminkan kita loyal itu ya biasanya 3 poin ini berkaitan dengan komitmen kita, kerela berkorbanan kita dan kontribusi. Nah, biasanya seperti ini.
kamu bersedia kapanpun untuk lembur demi memajukan dan membantu kinerja perusahaan. Nah, ini biasanya adalah salah satu ciri daripada loyal itu sendiri. Loyal adalah salah satu perbuatan yang membuat hati sering kacau, kata Dwiki. Apalagi kalau hari besar nasional keagamaan lembur yang tidak terkontrol. Nah, itu ya teman tantangannya ya. Tapi tetap tadi kita di BUMN ini, loyal ini menjadi core values-nya gitu ya. Jadi budaya kerjanya, apapun yang diminta perusahaan, meskipun mungkin kasarnya tadi ya teman-teman mengganggu terkait dengan apa ha- eh, aktivitas-aktivitas kita yang sudah ada janji ya harus tetap mengikuti perusahaan gitu. Loyal pokoknya nurut aja lah. Udah katanya ya, kata Pak Jiho. Oke, lanjut. Nah, saya detailkan di sini berkaitan dengan panduan perilakunya. Tadi menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara. Ada yang tahu nggak teman-teman kemarin ada yang tidak menjaga nama baik ya? Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Tidak berbuat sesuatu yang mencoreng nama baik instansi gitu ya. Beli gorengan ya gitulah ya, itu tidak boleh karena tadi di sini makanya dijelaskan nih panduan perilakunya yang di BUMN itu harus ngapain aja itu dijelaskan di sini. Yang kedua rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar tadi. Kalau misalkan ada diminta untuk lembur ya harus mau lembur tersebut gitu ya. Kemudian juga yang ketiga patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Jadi selalu patuh saja tadi, tapi patuhnya itu adalah harus sesuai dengan aturan nilai normal, nilai dan norma gitu. Tidak boleh kita patuh tapi pada penyimpangan yang diperintahkan oleh atasan kita kita tidak boleh gitu ya. Oke, pada prinsip dasarnya tadi kita harus selalu memilih di antara dua opsi yang tersedia itu yang menandakan kita tuh sikap paling loyal gitu ya. Makanya cara cepatnya ya ini saya jelaskan. Pertama, memilih option komitmen patuh kepada pimpinan dan siap mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai dengan selesai. Misalkan atasan meminta semua karyawan untuk mengupgrade skill bahasa Inggris. Nah, tentunya kalau yang loyal itu tadi siap betul-betul memaksimalkan kesempatan ini dengan sigap dan bersemangat untuk belajar bahasa Inggris gitu ya, dengan mematuhi perintah atasan itu adalah loyal. Tapi ada aja kan yang merasa keberatan untuk belajar bahasa Inggris tadi karena mungkin bisa jadi dari kecil belum pernah belajar bahasa Inggris, tapi tetap kita harus patuh ya, itu menandakan sikap loyal. Kemudian memilih option yang selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan pribadi, yaitu selalu rela berkorban demi perusahaan. Misalkan kita sudah berjanji, sudah ada janjian gitu ya, sudah ada rencana untuk bermain dengan teman, tapi ternyata disuruh lembur. Nah, kalau mengikuti implementasi daripada loyal ini, kita harus tetap ikut lembur dulu gitu ya. Tapi tetap teman-teman kalau misalkan ada kesempatan untuk menyelesaikan dua masalah tersebut ya pilih yang mungkin dengan segera dengan cepat mengerjakan pekerjaannya ya nanti mungkin bisa nyusul gitu ya untuk menuntaskan janji sebelumnya. Tapi pada dasarnya tadi kita harus mengutamakan pekerjaannya dulu sebetulnya kalau misalkan definisi dari loyal harus benar-benar kita berkorban gitu ya, rela berkorban. Selanjutnya memilih option yang win-win, dua masalah selesai. Misalkan ketika pekerjaan belum selesai dikerjakan, tiba-tiba ada istri meminta bantuan kalau anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau ada dua masalah seperti ini, pertama kan yang paling utama pekerjaan kita itu harus benar-benar selesai gitu ya. Nah, selain daripada kita harus mengerjakan pekerjaan kita yang harus selesai, kita juga harus memberikan solusi. Misalkan ada istri yang sakit ataupun anaknya yang sakit, ya memberikan solusi kepada anaknya dan istrinya itu gitu ya. Jangan sampai kita hanya milih istri dan anak, tapi misalkan pekerjaannya tidak selesai. Itu kurang tepat kalau misalkan dari loyal ini. Tetapi tadi pekerjaan kita yang utama itu selesai dan juga pekerjaan keluarga kita itu juga bisa selesai diberikan solusinya. Jadi win-win solution gitu ya. Lanjut memilih option yang merupakan solusi bijaksana sampai akar masalah ataupun bertanggung jawab. Misalkan tadi ya Anda memimpin rapat untuk acara HUT RI ternyata ada perselisihan, ada kelompok yang setuju dan tidak setuju. Nah, yang loyal ini tentunya dia memiliki sikap untuk mau nih mendengarkan masukan yang lain gitu ya. Kalau misalkan tidak loyal ya tadi dia tetap teguh pendirian. Nah, itu kalau seperti itu ya tidak akan tadi balik lagi tidak akan harmonis gitu, tidak akan berjalan cita-cita dari organisasinya. Kemudian memilih option yang menandakan pekerjaan tepat waktu. Biasanya yang loyal adalah tepat waktu. Misalkan di sini ketua divisi meminta mengerjakan tugas desain selesai dalam waktu 7 hari.
Nah, di sini tuh ada dua pilihan gitu ya. Mengerjakan sesuai tenggat waktu bahkan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Nah, yang paling baik itu adalah seperti ini. Kalau misalkan ada disuruh 7 hari selesai, itu kalau misalkan kita mengerjakan 7 hari selesai, itu hanya biasa-biasa saja sebetulnya. Hanya kalian mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, bagusnya lagi itu adalah yang kemarin seperti dijelaskan di kompeten, kalian kalau misalkan ditugaskan 7 hari ya harus berusaha maksimal ya kalau bisa lebih cepat daripada 7 hari tersebut. Tidak menunggu 7 hari. Kalau 7 hari ya berarti kalian seperti orang-orang rata-rata biasa saja. Kemudian memilih opsi yang menandakan integritas dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Misalkan di sini adalah disuruh menginstal aplikasi bajakan. Tadi kita tidak boleh teman-teman, kita harus selalu mengikuti aturannya. Itu loyal gitu ya. Salah satu ciri-ciri orang yang loyal. Kemudian memilih option yang tidak membebani orang lain. Orang yang loyal pun sama ketika diberikan tugas, usahakan kerjakan semaksimal mungkin oleh sendiri secara mandiri. Jangan minta bantuan ke yang lain gitu. Itu adalah definisi juga ciri-ciri daripada loyal juga. Dan yang terakhir, memilih opsi yang selalu menjaga nama baik, baik itu sendiri, rekan kerja, BUMN, dan NKRI. Seperti contoh kasus yang kemarin itu kurang baik ya. Jadi untuk orang yang loyal, pasti dia menjaga nama baiknya juga gitu ya. Nama baik diri sendiri, kemudian juga BUMN, rekan kerja, dan juga NKRI. Oke, jadi tadi cara cepatnya itu ada beberapa poin. Yang pertama, memilih option komitmen patuh kepada pimpinan dan siap mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai dengan selesai. Tapi tadi ada syarat berikutnya ya teman-teman, kita hanya harus patuh ketika memang tidak menyimpang gitu ya yang disuruhnya. Yang kedua, memilih opsi yang selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan pribadi. Kalau misalkan ada kasus-kasus yang ternyata kita harus berkorban, yaitu biasanya emang harus lebih memilih yang berkorban dulu ya teman-teman. Ingat kita harus seperti malaikat yang sangat-sangat baik ya. Yang ketiga memilih option yang win-win, keduanya saling menguntungkan. Misalkan kita lagi kerja, ada yang minta bantuan kepada kita dari istri ataupun anak, misalkan sedang sakit. Ingat teman-teman, kita lagi bekerja, yang paling utama kita harus menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Tapi tadi istri kita, saudara kita yang membutuhkan bantuan kita tetap harus diberikan solusinya juga. Jadi win-win, dua permasalahannya itu tetap terselesaikan keduanya. Yang keempat, memilih opsi yang merupakan solusi bijaksana. Kalau ada kesempatan, ada masalah, kita harus memberikan solusinya yang tepat. Yang kelima, memilih opsi yang menandakan pekerjaan tepat waktu. Orang loyal adalah pasti dia bekerjanya tepat waktu, bahkan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan gitu ya. Malaikat tak bersayap, betul ya, MRT tadi. Yang keenam, memilih opsi yang menandakan integritas dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Orang loyal pasti dia melakukan hal yang benar. Yang ketujuh, memilih opsi yang tidak membebani orang lain ya, di mana dengan tidak membebani orang lain itu ya dia betul-betul tadi bersikap mandiri orang lain itu dan memilih opsi yang selalu menjaga nama baik, baik itu diri sendiri, rekan kerja BUMN dan NKRI. Itu adalah definisi, ciri-ciri dan mengerjakan cara cepatnya untuk mengerjakan soal-soal akhlak loyal. Oke, sekarang kita langsung latihan soal saja. Di sini mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan soalnya. Pokoknya kalian pastikan ya benar semua ya di beberapa soal yang akan kita bahas pada soal-soal berikut ini. Saya berikan waktu seperti biasa 30 detik mulai dari sekarang. Seperti malaikat tak bersayap, betul ya teman-teman ya. Pokoknya dalam menjawab soal itu aja pikirinnya. Pokoknya kita seperti orang yang sangat-sangat sangat baik gitu ya. Tidak ada satupun kesalahan, kejelekan yang ada pada diri kita. Spek malaikat, hehe katanya ya. Oke, untuk soal ini yang menjawab yang B 99%, yang menjawab yang A 1%. Pollingnya ada 5 ya Bang. Iya kalau pollingnya, tapi nanti kalau misalkan di pelaksanaan tesnya sesuai dengan RBB kemarin ya 2 option ya. Kantor Anda merayakan hari ulang tahun perusahaan dengan membuat acara besar, menggunakan dekorasi dan meminta semua karyawan untuk memakai dress code merah dan hijau. Perayaan ini berada di hari libur. Sikap Anda sebagai karyawan. Oke, jadi tentu saja yang paling tepat adalah yang B, ikut merayakan acara tersebut dengan semarak dan berbahagia ya. Meskipun di sini kan dijelaskan di hari libur ya, tapi tetap kita harus rela berkorban dalam tadi mengikuti acara-acara seperti ini. Meskipun mungkin tadi ini di hari libur. Kalau yang A tidak ikut merayakan acara tersebut, wah ini kurang tepat gitu ya. Ini
tidak menandakan loyal. Kemudian yang kedua, oke, untuk soal ini 95% menjawab yang A ya teman-teman ya. 4% menjawab yang B. Karena ngerantau jadi ikut aja terus. Oke, kita bahas atasan kerja Anda mengajak Anda untuk menggelapkan dana perusahaan. Atasan Anda meyakinkan bahwa tindakan tersebut aman dan tidak akan ketahuan oleh orang lain karena sudah diatur dengan baik. Apa yang Anda lakukan? Oke, teman-teman, ingat ya teman-teman. Pada intinya, kalau misalkan kita tuh disuruh loyal, patuh kepada pimpinan selama tadi tidak menyimpang. Tapi kalau misalkan menyimpang, kita menolak gitu. Yang paling tepat itu adalah menolak ajakan tersebut. Yang paling tepat untuk soalnya adalah yang A. Menolak ajakan dan tidak mau ikut campur dalam tindakan tersebut dan memiliki keberanian lebih dengan melaporkan tindakan tersebut. Ini bagus ya. Kalau yang B mengikuti ajakan tersebut, ini kurang tepat. Oke, lanjut teman-teman. Oke, waktunya habis ya teman-teman ya. Coba mungkin untuk soal ini lumayan hampir mirip ya. Yang menjawab yang A 48%, menjawab yang B 52%. Kira-kira menurut kalian yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Yang paling tepat menurut kalian yang mana dan alasannya apa nih? Alasannya apa nih? Oke, nah jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B ya, teman-teman. Di sini kasusnya seperti ini. Andi merupakan karyawan baru di perusahaan dari bahagia Sentosa. Perusahaan tersebut memiliki aturan masa percobaan selama 3 bulan. Andi diberikan tugas untuk selalu bekerja antara pukul 8 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Pada waktu itu Andi bertemu dengan atasan dan disuruh untuk membantu pekerjaan tambahan. Apa yang harus dilakukan oleh Andi? Yang A bersemangat melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan. Yang B mengikuti perintah atasan dengan melakukan pekerjaan di atas ekspektasi atasan. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang B ya, jelas ya teman-teman. Kenapa? Karena kan tadi teman-teman, kalau misalkan yang A ya ini mungkin hanya sesuai dengan perintahnya saja. Tapi kalau yang B ini dia berusaha melakukan pekerjaan tersebut tuh di atas ekspektasi. Jadi lebih baik gitu ya daripada sesuai kemampuannya saja, sesuai yang diperintahkan saja. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang B teman-teman gitu ya. Gimana, apakah bisa dipahami anak untuk soal ini? Ya nggak baca sampai habis jadi salah deh. Oke, jadi tadi ya tipsnya, tadi kita dituntut cepat tapi tetap harus berhati-hati ya. Ya kalau menurut saya ini tipsnya ya, ini dengarkan baik-baik teman-teman. Tipsnya ini untuk option itu harus dibaca sampai tuntas. Untuk option itu harus dibaca sampai tuntas dan juga kalau misalkan kalian sudah membaca option A mungkin benar, itu tetap harus dibaca sampai dengan option B. Jadi jangan sampai kalian baca option A dan terasa benar, udah langsung jawab yang A. Tapi ingat, harus kalau option harus dibaca dua-duanya, yang A dan yang B. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Apakah tipsnya bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami lanjut ya. Gimana, masih semangat nggak teman-teman? Ini masih banyak lagi nih latihan soalnya nih.
Apakah masih semangat? Nah, ini yang bagus nih dari Pravito. Kalau jawabannya kontras, langsung aja pilih yang paling positif, betul, yang paling malaikat ya. Tapi kalau sama-sama positif, lihat lagi soalnya ada kata kuncinya soalnya. Nah, itu betul ya. Kalau misalkan kontras ya langsung aja pilih, tapi kalau misalkan sama-sama bagus ya itu harus hati-hati nih. Semangat 45 Sukma Khairani Syahnan. Wis luar biasa. Duduk 3 jam nyeri banget pantat. Luar biasa ya. Pokoknya saya doakan buat teman-teman semua yang berjuang sampai dengan malam-malam seperti ini. Belajar 3 jam dari jam 6 mungkin sampai dengan jam 9 malam dan ini belum selesai. Semoga lolos di RBB 2024 ini pada instansi BUMN yang kalian inginkan masing-masing. Amin ya teman-teman. Coba aminkan ya teman-teman ya. Semoga betul-betul bisa lolos. Dan jangan lupa juga menurut saya harus banyak berdoa ya. Selain berusaha, ayo diusahakan untuk banyak berdoa juga. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal ini 78% menjawab yang B, 21% menjawab yang A ya. Oke. Jadi menurut saya yang paling penting untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A ya. Ketika Anda diperintah oleh atasan untuk menganalisis perusahaan pesaing agar mengetahui strategi bisnisnya apa yang akan Anda lakukan, menurut saya yang lebih mencerminkan sikap loyal itu untuk soal ini adalah yang A, mematuhi perintah tersebut untuk kepentingan perusahaan. Oke, jadi yang benar cuma 21%. Oke, yang B menolak dengan sopan. Menurut saya kurang tepat tadi ya, tidak patuh berarti ya, tidak loyal. Pokoknya kalau misalkan ada pilihan antara menolak dan seperti ini dengan mematuhi, yang lebih baik adalah yang dipilih yang mematuhi dulu gitu ya. Yang mematuhinya dulu, pokoknya yang dipilih. Lanjut teman-teman. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah 97% menjawab yang B ya. 2% menjawab yang A. Oke, kita bahas. Anda merupakan seorang karyawan baru di perusahaan siap maju terus pantang mundur. Anda memberikan ide strategi marketing pada perusahaan Anda dan ternyata berhasil. Beberapa waktu kemudian, strategi marketing perusahaan Anda ditiru oleh perusahaan lain. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A menyindir, yang B tetap fokus. Ya, yang paling tepat yang B ya. Tetap fokus terhadap perkembangan perusahaan, terus berkreasi dan inovasi dalam mengembangkan strategi marketing baru. Kalau yang A menyindir perusahaan pesaing di media sosial dan memberikan somasi ini kurang tepat. Pokoknya ingat teman-teman, kita seperti malaikat yang sangat-sangat baik. Tidak menyindir-menyindir seperti ini, tidak ya. Kalimat-kalimat yang negatif itu mungkin jangan dipilih ya. Seperti tadi kan kesal gitu, ada kata-kata kesal itu kurang tepat. Lanjut teman-teman, 30 detik mulai dari sekarang. Ayo usahakan ngerjain dengan cepat supaya terlatih kurang dari 30 detik. Oke, untuk soal ini
Ada yang bingung nih ternyata. 90% menjawab yang A ya. Dan 10% menjawab yang B. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman ya. Jadi untuk soal ini, Anda ditugaskan sebagai tim HRD di sebuah perusahaan di bidang startup keuangan. Suatu hari pekerjaan kantor di bidang marketing sangat menumpuk dan sudah sangat dekat dengan deadline-nya. Anda sebagai HRD diminta oleh atasan untuk memberikan sebuah saran yang tepat untuk bisa mengejar deadline tersebut dan menyelesaikan pekerjaan. Sikap Anda yang paling tepat adalah, oke, yang paling tepat di sini yang A ya jelas ya, memberikan ide supaya lembur, memberikan makan malamnya, dan juga insentif lembur terpisah dengan gaji pokok. Kalau misalkan yang B mengadakan lembur dan juga makanan malam karyawan, jadi kalau dibandingkan antara A yang B, yang paling banyak poin plusnya itu adalah yang A gitu ya. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A, teman-teman. Lanjut ya, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis, teman-teman. 99% menjawab yang B. Dan ada 1% menjawab yang C. Kenapa nih malah milih yang C? Kenapa yang C? Bener ya? Oke, Anda merupakan salah satu karyawan teladan di perusahaan makanan bernama PT Makanan Enak Banget. Ketika waktu menunjukkan pukul 15.00, Anda yang sedang berada di kantor mendapatkan informasi dari WA bahwa anak Anda sedang sakit flu. Padahal masih ada pekerjaan yang belum selesai. Apa yang akan Anda lakukan? Tadi teman-teman ya, yang paling tepat yang B bersegera untuk menyelesaikan pekerjaan lebih dulu, lalu lapor kepada atasan tentang kondisi anaknya dan bersegera untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Jadi ini istilahnya tadi apa teman-teman? Ada yang masih ingat istilahnya itu apa? Kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Win-win ya. Betul, win-win solution ya. Jadi dua masalahnya terselesaikan. Jadi yang paling tepat untuk soal ini jelas adalah yang B. Kalau ini bersegera untuk pulang dan mengantarkan anak Anda ke rumah sakit, ini kurang tepat ya tadi. Karena pokoknya dalam bekerja kita fokus pekerjaan dulu. Fokus pokoknya pekerjaan dulu dulu gitu ya. Lanjut teman-teman. 30 detik mulai dari sekarang. Win-win solution, betul teman-teman. Oke, waktunya habis. Untuk soal ini 96% menjawab yang A, 4% menjawab yang B. Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan. Setelah selesai menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visible. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah yang A. Memeriksa kembali draft laporan tersebut, terutama pada bagian yang salah, sehingga bisa diperbaiki dengan segera dan untuk diserahkan kembali. Ya, ini dengan memeriksa kembali. Kalau yang B, menerima kembali daftar laporan tersebut tanpa diperiksa kembali. Ini ada kata-kata negatif ya, tanpa diperiksa kembali. Kalau misalkan yang A diperiksa kembali. Jadi yang jelas ya tadi yang A lebih baik gitu ya. Bisa saja penolakan tersebut dikarenakan kekeliruan atasan saya salah membaca atau keliru dalam menilai laporan yang saya serahkan sehingga nanti saya serahkan kembali. Nah ini kurang tepat ya tadi ya. Ini kan jelas dicek kembali, sedangkan ini tanpa diperiksa kembali. Jadi jelas untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A. Oke? Coba sampai saat ini teman-teman masih ada yang tidak salah? Apakah masih ada yang belum salah teman-teman? Apakah masih ada yang belum salah? Siapa aja nih di sini yang belum salah, teman-teman?
Salah satu ke Gojek tadi aku alhamdulillah ya salah dua aman. Saya kepencet. Ingat ya teman-teman nanti pada saat pelaksanaan tes aslinya itu nggak bisa beralasan kepencet. Pokoknya ingat ya. Ini karena kita lagi belajar, saya ingin mengingatkan untuk teliti ya teman-teman ya. 93% ke Gojek dua, oke? Salah dua, salah satu Kak kata Mas Gonz. Oke oke lanjut ya teman-teman ya. Masih semangat nggak teman-teman nih? Mau digaskan sampai dengan jam 10 seperti kemarin? Aman, aman. Oke, alhamdulillah. Luar biasa, teman-teman. Untuk soal ini ternyata jawaban yang B 100% ya. Berarti mungkin sudah pada paham, teman-teman ya. Luar biasa, teman-teman. Hebat. Oke, Wildan bekerja di sebuah perusahaan teknologi sebagai staf IT bagian server. Saat Wildan sedang cuti bersama keluarga, atasan menyuruh Wildan untuk mengecek kondisi server karena ternyata ada masalah pada server sehingga menyebabkan aplikasi tidak bisa digunakan dan banyak sekali orang yang komplain. Sikap Wildan seharusnya yang mana nih? Jadi jelas ya karena untuk kondisi seperti ini apalagi ini nggak bisa digunakan aplikasinya ngedown. Yang B, siap sedia mengikuti perintah atasan untuk mengecek server meskipun sedang cuti bermain bersama keluarga. Jadi ini tadi teman-teman rela berkorban meskipun lagi cuti tapi tetap apalagi di sini kondisi genting tetap dia bersedia mengikuti perintahnya. Kalau yang A mempertimbangkan terlebih dahulu ini salah ya, udah kata-katanya juga sudah salah mempertimbangkan terlebih dahulu. Harusnya sudah langsung siap sedia karena tadi ini masalahnya lumayan banyak yang tidak bisa mengakses aplikasi gitu ya. Lanjut teman-teman, 30 detik dari sekarang. Hamin 7 banget, gak nih semangat. Iya harus semangat ya teman-teman ya. Pokoknya kerjain itu 20 paket rewardnya kalau bisa dikerjain semua, kerjain semua. Pasti kalian tidak akan menyesal gitu ya. Oke, untuk soal ini 99% menjawab yang B, 1% menjawab yang A. Dani adalah seorang petugas yang melayani kebutuhan administrasi masyarakat di Desa Sukamaju Sukses Terus. Suatu waktu banyak sekali orang yang sedang mengantre untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi dan membutuhkan Dani. Sedangkan pada waktu bersamaan, Paman Dani menelpon kalau ternyata adik Dani sedang sakit. Apa yang harus Dani lakukan? Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B, jelas ya, mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa segera pulang dan dapat mengantarkan adiknya untuk berobat ke rumah sakit. Ini yang paling tepat ya. Kalau yang A mengerjakan pekerjaan hari itu sebisanya walaupun hati tidak tenang ini kurang tepat. Tidak boleh kata-kata negatif, apalagi di sini sebisanya, semampunya, seadanya itu kurang tepat gitu ya. Pokoknya harus semaksimal mungkin, tidak boleh tadi tidak boleh sebisanya, seadanya, semampunya itu kurang baik gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Lanjut, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya untuk soal ini sudah habis. 99% menjawab yang B, ada 1% yang menjawab yang A. Suatu hari atasan Anda ada tugas mendadak di luar negeri sehingga di kantor tidak ada. Doni yang merupakan karyawan baru yang sekaligus teman Anda mengajak untuk bekerja santai saja karena atasan tidak melihat. Menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Jelas ya, yang B ya. Bersemangat bekerja dengan menyelesaikan job desk lebih cepat daripada deadline-nya. Meskipun tadi tidak ada, tapi dia tetap mengerjakan job desk-nya lebih cepat. Kalau misalkan yang A menjadi bekerja santai, ini kurang tepat, teman-teman gitu ya.
Karena atasan tidak melihat asalkan pekerjaan selesai, ini kurang tepat. Kalau yang B ada kesempatan buat dia itu mengerjakan lebih cepat, berarti lebih bagus lagi. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Oke, lanjut teman-teman. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, untuk soal ini 97% menjawab yang A ya, dan juga 3% menjawab yang B. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Melihat kondisi seperti ini ya, maka sikap Anda adalah oke. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas adalah jawaban yang A, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Kalau yang B mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi, ini kurang tepat gitu ya, kata-kata mengabaikan. Tapi yang lebih tepat itu adalah yang A gitu ya. Karena tadi kan kasusnya itu adalah sudah banyak orang yang berkerumunan, tapi kalau yang B cuma mengabaikan ya, tidak mau membantu. Ada kata-kata mengabaikannya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran dengan saya sampai malam ini. Di sini sudah melebihi harusnya sampai dengan jam 9. Tapi di sini lebih teman-teman. Saya mohon maaf, semoga apa yang saya bisa berikan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Mungkin terakhir dari saya tadi teman-teman fokus untuk berlatih soal pada sisa waktu yang ada ini. Mungkin kalau dihitung ada sekitar 8 hari pada saat pelaksanaan tes hariannya. Kalian mungkin belum tahu tanggal berapa kalian akan tesnya, tapi sehari ini setiap sehari itu adalah satu hari yang sangat penting. Usahakan buat teman-teman semua berlatih soal maksimal, berdoa maksimal juga. Dan di aplikasi Jadi BUMN itu ada 20 paket tryout, itu dikerjakan semua. Ayo kerjakan semua paket tryoutnya. Dan juga ingat ada latsolnya juga, itu dikerjakan latsolnya juga buat teman-teman semua. Itu pokoknya semakin kalian semakin banyak latihan soalnya akan semakin mudah mengerjakan pada saat tes nantinya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, semoga saya doakan teman-teman semua untuk lolos RWB 2024 pada instansi yang diinginkan masing-masing. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.